Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat tutorial game yang telah kami buat, yaitu Let's Go Games, yang dimana permainan ini memiliki 4 kategori. Masing-masing 4 kategori ini memiliki 2 permainan. Di sini kita menggunakan aplikasi Contracts 2. Untuk anggotanya, saya sendiri, yaitu Azminur Fauzia Hayati, Amelia Septiani, Meirinda Lesti Karahimsyah, dan Rahmi Nurul Arafah. Langsung saja ke pembuatannya. Kita buka aplikasi Contracts 2, kemudian kita pilih File, New, then Open. Untuk di Windows size-nya, kita gunakan 1920 1080. Lalu untuk di layout size-nya sama seperti tadi. Kemudian di sini kita membuat layout menu, right. Untuk size-nya samain seperti tadi. Kemudian kita rapihkan. Lalu di sini namanya saya ganti menjadi BG menu. Nah, di sini saya akan menambahkan button masuknya. Di sini kita pilih sprite. Size-nya kita ganti, namanya kita ganti menjadi BT masuk. Lalu di sini saya akan menambahkan teks untuk di button masuk. Nah, kemudian di sini juga saya akan masukkan nama aplikasi game yang kami buat. Tambahkan teks lagi. Kemudian di sini kita akan menambahkan aksesoris sedikit. Kita langsung drag aja dari file. Size-nya kita tambahkan lagi. Sama seperti ini. Kita tambahkan ini grid untuk merapikan. Setelah itu kita membuat layout baru, yaitu layout kategori. Sebelumnya di sini saya akan ganti layoutnya menjadi menu. Kita mengganti menjadi kategori. Untuk di layout size-nya sama seperti tadi yang di layout menu, yaitu 1920 1080. Nah, di sini saya akan masukkan background, sprite, lalu kita ganti size-nya. Kemudian kita rapihkan. Setelah itu, di sini kita akan menambahkan button bantuan. Kita langsung drag aja. Size-nya itu ya, lalu kita masukkan aja. Kemudian ini
termasuk di layer 0. Kita tambah lagi untuk di layer satunya, yaitu masukkan button kategori. Ini kita buat hewan. Namanya ganti menjadi hewan. Lalu kita tambahkan lagi. Ganti nama menjadi buah. Kendaraan. Kemudian ini untuk kategori sayur. Kemudian kita rapikan dulu. Kemudian kita tambahkan lagi button untuk di kendaraan dan untuk di sayuran. Kita ukur size-nya. Nah, untuk di tiap buttonnya, kita beri nama kategori hewan, kategori sayur. Kemudian kita rapikan. Nah, kemudian kita masukkan teks untuk di tiap buttonnya. Kita masukkan nama hewan dengan size 36. Lakukan sama. Lalu di sini kita akan menambahkan button kembali, yang dimana button kembali akan langsung menuju ke layout menu. Kemudian di sini saya akan membuat layout untuk button bantuan. Ganti namanya menjadi bantuan. Size-nya atur. Kemudian kita rapikan. Kita tambahkan lagi ini. Kemudian di sini kita tambahkan teks. Di sini kita copy menjadi 4. Cara bermain permainan pertama. Lalu yang ini kita masukkan cara bermain permainan kedua. Lalu di sini kita akan membuat button untuk keluar ke layout kategori. Kita drag. Kemudian kita tambahkan teks di sini untuk keluar. Kemudian untuk selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Nama saya Rahmi dengan NIM 17190056. Saya akan membuat tutorial game ke-1 kategori hewan. Selanjutnya kita tambahkan background menggunakan sprite. Atur ukurannya
agar sama dengan layout stage-nya. Ubah namanya menjadi BG dasar. Lalu saya menambahkan lagi background. Atur ukurannya. Dan ubah namanya menjadi BG biru. Dan saya tambahkan lagi background. Atur ukurannya. Ubah namanya menjadi BG cream. Dan ini untuk batas objek. Ubah namanya menjadi BG garis. Objek ini untuk membatasi objek hewan dan bayangannya. Lalu kita akan membuat objek hewan menggunakan sprite. Pada animation frame, klik kanan, pilih import frame, lalu masukkan objek hewannya. Lalu kita hapus frame 0. Pada animation, klik default, ubah speed-nya menjadi 0. Karena jika kita tidak ubah, maka animasinya akan berjalan dengan sendirinya. Kita atur ukuran objek hewannya. Ubah namanya menjadi hewan. Tambahkan instant variable. Beri nama check. Selanjutnya, kita membuat objek baru menggunakan sprite. Klik kanan pada animation frame, import frame, pilih seluruh bayangan hewan, lalu hapus frame 0. Pada animation, klik default, ubah speed-nya menjadi 0. Atur objek bayangannya agar sama dengan objek hewan. Tambahkan instant variable, beri nama check. Pada objek hewan, beri behavior drag and drop agar objek hewan nantinya dapat kita drag. Pada objek bayangan, beri nama bayangan. Selanjutnya, kita akan memperbanyak objek hewan dengan caranya sambil menekan tombol kontrol, kita drag objek hewan seperti ini. Lalu kita ubah initial frame-nya menjadi 1. Klik kontrol dan drag lagi. Ubah initial frame-nya menjadi 2. Begitu seterusnya. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada objek bayangan. Sekarang, kita akan membuat objek partikel.
atur sprite count-nya menjadi 360. Lalu ubah tipenya one shot. Kita akan running. Partikelnya sudah berhasil berjalan. Baiklah, kita akan lanjut. Pindahkan objek partikel keluar layout. Buat sprite kosong, beri warna apa saja. Kita ubah ukurannya menjadi 50 kali 50 agar tidak terlalu besar. Tambahkan instan variabel, beri nama use. Ubah tipenya menjadi boolean. Letakkan di tengah-tengah objek hewan. Lalu perbanyak sehingga semua objek hewan memiliki sprite kosong seperti ini. Jangan lupa ubah settingan initial visibility menjadi invisibility agar objek kosong ini tidak terlihat ketika game dijalankan. Kita akan coba running. Objek sprite kosong tadi sudah berhasil tidak terlihat. Selanjutnya, kita akan mencocokkan install variabel cek antara hewan dan bayangan. Samakan nilai ceknya. Selanjutnya, kita tambahkan objek touch agar game ini dikontrol dengan sentuhan tangan jika diekspor di Android. Selanjutnya, kita akan membuat perintah game di event sheet. Pertama-tama, kita klik kanan, buat global variable, beri nama star X. Lalu buat satu global variable, beri nama star Y. Dan buat satu lagi global variable, beri nama count. Selanjutnya add event, pilih system, pilih for edge, pilih objek hewan, lalu add another condition, pilih sprite, pilih is boolean, instant variable set. Lalu kita invert, add another condition lagi, pilih system, pilih fix random instance, pilih objeknya sprite. Lalu add action, pilih hewan, pilih set position to another object. Pilih objeknya sprite. Add action lagi, pilih sprite, pilih set boolean,
Selanjutnya, add event, pilih hewan, pilih on drag star. Add action, pilih system, pilih set value, lalu pilih star X. Value-nya ketikkan hewan.x. Add action lagi, pilih system, pilih set value, pilih star Y. Value-nya ketikkan hewan.y. Lanjut add action lagi, pilih hewan, pilih move to top. Add event, pilih hewan, pilih on drop, lalu add sub event, pilih hewan, pilih is overlapping another object. Pilih objek bayangan. Lalu add another condition. Pilih hewan. Pilih compare instant variable. Ubah value-nya menjadi bayangan.check. Kemudian tambahkan action-nya. Pilih hewan. Pilih set position to another object. Pilih objeknya bayangan. Add action lagi, pilih hewan. Pilih set enable. Pastikan settingannya disable. Add action lagi, pilih hewan. Pilih spawn another object. Pilih objeknya vertical. Selanjutnya, klik kanan, lalu else. Klik add action, pilih hewan, pilih set position, isikan pada nilai X, star X, dan pada nilai Y, star Y. Coba kita running. Sudah berhasil. Apabila gambar tidak cocok, akan kembali ke posisi semula. Lalu tambah layers. Di layer 1 tambahkan objek good job.
lalu atur ukurannya, lalu ubah namanya menjadi good job, tambahkan behavior, pilih sign. Lalu tambahkan objek next. Lalu tambahkan objek text. Ubah namanya menjadi next. Tambahkan behavior, pilih sign. Kita kasih perintah di event sheet, add event, pilih system, pilih on start of layout, add action, pilih system, pilih set value, tuliskan hewan.count. Add action, pilih system, pilih set layer visible. Ubah layernya menjadi layer 1, lalu ubah visibility-nya menjadi invisible. Add event, pilih system, pilih compare variable, add another condition, pilih system, pilih trigger on while true. Add action, pilih good job, pilih spawn another object, pilih objek vertical, layernya ketikkan 1. Add action lagi, pilih system, pilih set layer visible. Layernya ketikkan 1. Add action, pilih next, pilih set position, isikan position dari button next. Add action, pilih text, pilih set position. Isikan position dari teksnya. Add event, pilih touch,
pilih on touch object. Di objek, pilih next. Add another condition, pilih next. Pilih compare frame. Add action, pilih system. Di line 4, add action, pilih system. Pilih subtract from. Kita coba running. Dan gamenya sudah berhasil dijalankan. Saya Meyerina Lastika Rahimsyah, NIM 17190030, akan melanjutkan cara pembuatan game yang mau kami buat. Selanjutnya game kedua, kita masukin backgroundnya dulu. Di sini sudah ada inputan objek-objek yang akan kita gunakan. Background, kita samakan dulu size-nya dengan layout. Setelah itu kita rapihkan. Lalu kita tambahkan objeknya. Objek kedua juga kita tambahkan. Untuk penempatan objek, bebas saja ya, bisa menyesuaikan. Setelah itu kita inputkan gambar sama dengan kita inputkan garisnya. Terus kita masukin kotak untuk jawabannya nanti. Ukurannya juga bisa disesuaikan. Setelah itu kita inputkan angkanya, jawabannya. Kita simpan di tengah-tengah. Lalu pada setiap angka kita kasih behavior drag and drop semuanya. Lalu kita coba running. Ini bisa digeser-geser ya. Kembali lagi. Sudah seperti ini, kita masuk ke event sheet 1. Add event. Kita pilih angkanya. Lalu
on drop. Sebelumnya kita harus menyalin position dari kotak yang jawabannya angka 2. Ini. Lalu add sub event. Ambil angka 2 is overlapping another object. Kotak 2. Down. Add action. Angka 2 set possession. Paste tadi angka possessionnya. Tapi kalau belum sempat nyalin possessionnya, bisa dilihat di kiri ada angka position dari kotak. Setelah itu down, add sub event lagi, else, add action, 2 set position. Oh ya, sebelumnya kita harus mengetahui position dari angkanya juga. Jadi kita salin aja biar gampang. Setelah itu add action, angka 2 set position, salin position angkanya. Kita coba running lagi. Tadi angka 2 kan, jika di sini pasti harusnya balik lagi ke tempat semula. Nah, seperti ini. Jika benar, dia akan nyimpan di kotaknya. Lakukan di setiap jawaban. Kita juga bisa ubah nama layoutnya agar mempermudah. Setelah kita memasukkan evensi pada setiap jawaban, kita coba running lagi. Setelah itu kita tambahkan button dan teks. Lalu kita add event, touch, on touch, sprite 13, down, add action, system, go to layout kategori. Ini ya, seperti itu. Untuk penambahan fungsi button akan dilanjutkan oleh Amel. Perkenalkan, nama saya Amelia Septiani. Di sini saya akan melanjutkan proses pembuatan games yang telah kelompok kami buat. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara untuk memasukkan fungsi button dan musik latar pada games. Untuk membuat fungsi button, pilih event sheet kategori, lalu kita klik add event, lalu kita pilih touch, on touch object, kita masukkan objeknya,
button menu, oke, done. Setelah itu kita beri action, system, lalu pilih go to layout by name, lalu beri nama untuk layoutnya. Setelah itu kita juga membuat fungsi button pada kategori lainnya, seperti kategori hewan, buah, kendaraan, dan sayuran, dengan cara yang sama seperti cara membuat fungsi button menu. Setelah fungsi button pada kategori selesai, saya akan membuat fungsi button next pada setiap kategori. Kita klik event sheet kategori buah, lalu klik add event, kita pilih touch, lalu on touch object, pilih objeknya next. Oke, done. Kita add action, system, next, go to layout by name, kita beri nama layoutnya kategori buah 2. Setelah itu, kita juga buat fungsi button next pada kategori lainnya, seperti kategori kendaraan, sayuran, dan hewan, agar dapat melanjutkan ke games yang kedua. Setelah itu, saya akan memasukkan musik latar pada game. Kita masuk ke event sheet menu, kita lihat dulu objek type-nya, sudah ada audio, lalu kita klik add event, system, on start of layout, lalu kita klik tanda panah ini, add sub event, pilih audio, is take playing, lalu kita beri nama tag-nya musik. Kita klik tag musik, lalu invert. Setelah itu add action, kita pilih audio, play. Di sini kita dapat memasukkan audionya. Lalu kita klik tag musik, lalu toggle disable. Untuk cara memainkannya, kita bisa langsung running. Di layout pertama ada button masukkan, kita klik.
Lalu muncul layout kategori. Kita ambil contoh hewan, kategori hewan. Lalu kita mainkan atau cocokkan ke dalam bayangan yang benar. Jika penempatannya salah, maka gambar akan balik lagi ke tempat semula. Jika semuanya telah selesai, maka akan muncul pop-up good job dan button lanjut. Kita langsung klik aja button lanjut. Masuk ke game kedua. Di sini cara mainnya mengisi dengan jawaban yang benar. Lalu keluar. Di pojok kanan atas ada button tanda tanya. Isinya adalah cara permainan game pertama dan game kedua. Untuk kategori yang lain, sama halnya dengan sebelumnya. Jadi kita menempatkan gambar dan bayangannya yang sama. Seperti ini. Lalu keluar. Tiap kategori gamenya sama. Yang membedakannya cuman objek gambarnya saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.